Ika di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, fillah rahimakumullah, sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah, ada kewajiban yang diemban oleh kita, yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalannya adalah, Bapak Ibu sekalian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan ibadah, kadang itu menjadi beban buat kita. Kita merasa beban, merasa sulit, ya, untuk sholat 5 waktu berjamaah di masjid bagi laki-laki misalnya, untuk melaksanakan saum sunat, untuk mengeluarkan zakat kita, untuk mengeluarkan harta kita untuk belanja ke ibadah haji atau umroh. Banyak orang kaya yang belum haji atau umroh bukan karena tidak mampu, tapi kan merasa berat, menjadi beban. Ya, ketika sedang enak-enak rapat azan, kita malas untuk kita malas untuk menunda pekerjaan. Ya, ketika enak-enak tidur, ada azan subuh, kita malas untuk melaksanakan begitu beban yang berat buat kita. Nah, ketika kita merasa ibadah itu menjadi beban, maka ada beberapa kemungkinan nih. Yang pertama adalah pada akhirnya ibadah kita menjadi terburu-buru, sekedar menggugurkan kewajiban. Kita sholat, yang penting gugur kewajiban. Kita puasa, yang penting menggugurkan kewajiban. Sehingga puasa kita adalah kamin sohimin laisalahu min syamihi ilal ju wal atos. Betapa banyak orang yang melaksanakan saum, tapi yang didapatkan hanya lapar dan dahaga. Kita melaksanakan zakat, infak, sekedarnya saja. Ya, tidak ada upaya sungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah dengan zakat dan infak kita. Ya. Dan yang paling parah adalah berpotensi ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu bagaimana kiat-kiat agar ibadah kita tuh ringan? Agar kita beribadah itu dengan passion, dengan semangat, begitu ya. Nah, ada beberapa, tidak ada 3 langkah yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah jadikan ibadah kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita. Tidak ada satu detik pun yang terlewat dari hidup kita, pasti di situ ada rahmat Allah, ada nikmat Allah yang berikan pada kita. Kita setiap detik bernafas, itu adalah karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat Allah tidak akan pernah bisa kita hitung. Tidak akan pernah bisa kita hitung nikmat Allah yang kita rasakan. Suatu saat ketika Rasulullah sedang sholat malam, Ibunda Siti Aisyah, istri Rasulullah yang tercinta, pernah berbicara pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang kamu lakukan? Kok begitu berat ibadah kamu? Begitu berat ibadah engkau ya Rasulullah, sampai kakimu bengkak. Padahal engkau kan sudah dijamin masuk surga, engkau sudah pasti diampuni kalaupun ada kesalahan-kesalahan. Mengapa begitu berat beribadah sampai kaki bengkak?" Apa jawab Rasulullah? "Apakah aku tidak boleh menjadi orang yang bersyukur? Apa aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur?" Jadi Rasulullah begitu ringan melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah karena rasa syukur dia kepada Allah SWT. Demikian juga dengan para sahabat semua. Sayyidina Umar Utsman bin Affan, yang menginfakkan begitu banyak harta di jalan Allah, begitu ringan. Kenapa? Karena rasa syukur beliau kepada Allah SWT. Coba kita bayangkan, ketika misalnya suatu saat kita sedang gak punya uang, tiba-tiba ada orang yang menyerahkan uangnya kepada kita. Misalnya dikasih 10 juta.
Padahal dalam kondisi kita sedang tidak puas sedang butuh. Kira-kira apa yang kita rasakan? Pasti kita berterima kasih dan ingin balas budi kepada kebaikan orang yang menyerahkan uang kepada itu. Mungkin kita mengatakan, Pak, terima kasih. Sebagai balas budinya, apa Pak yang bisa saya lakukan? Saya siap lakukan apapun untuk membalas budi kebaikan Bapak. Pasti begitu. Nah sekarang Allah SWT itu sudah memberikan banyak limpahnya kepada kita. Kira-kira apakah kita tidak ingin berbalas budi kepada Allah SWT? Nah ibadah yang kita lakukan insya Allah akan menjadi ringan ketika kita jadikan itu sebagai perwujudan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala. Itulah tip yang pertama. Tip selanjutnya bagaimana? Kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah dan penuh hikmah setiap hari menjelang berbuka puasa. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like dan share. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, tadi tip yang pertama ya, agar ibadah kita menjadi ringan adalah mari kita jadikan ibadah kita sebagai rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah begitu banyak tiada terhingga melimpahkan nikmatnya kepada kita. Tip yang kedua adalah kita yakini bahwa ibadah kita yang kita lakukan adalah semata-mata untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita, akan kembali kepada kita. Ya. Ibadah yang kita lakukan, apapun ibadah itu, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, infak, dan apapun kebaikan yang kita lakukan, hakikatnya kebaikan itu akan kembali kepada kita. Allah SWT maha tinggi, maha agung, tidak butuh ibadah kita. Tidak butuh ibadah kita. Kalaupun seluruh manusia di muka bumi ini tidak beribadah kepada Allah, tidak akan mengurangi sedikit pun derajat kemahatinggian, kemahagungan Allah. Demikian juga sebaliknya, apabila setiap manusia, semua manusia di bumi ini beribadah kepada Allah, tidak akan meninggikan derajat Allah sudah sangat maha tinggi dan maha agung. Karena Allah tidak butuh ibadah kita. Yang butuh ibadah kita adalah kita sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Sungguh kebaikan yang engkau lakukan, maka kebaikan itu akan kembali kepadamu. Kebaikan itu akan dikembalikan kepadamu. Wa in asatum falaha, dan keburukan yang kau lakukan itu juga akan kamu rasakan sendiri. Jadi kebaikan yang kita berikan itu akan kembali kepada kita. Demikian sebaliknya, keburukan yang akan kita lakukan itu juga akan kita rasakan akibatnya. Nah, ibadah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anggaplah sekarang kita sekarang bekerja ya, tiap hari ke kantor, pergi pagi, pulang sore, bahkan bisa sampai pulang malam. Orang Bogor berjajal naik kereta tuh, ya, bermacet ria di jalan tol. Kenapa? Karena bekerja dari pagi sampai sore, dari Senin sampai Jumat selama 1 bulan begitu. Kenapa? Kok kita bersemangat untuk bekerja setelah sholat subuh, bergegas pergi kantor untuk bekerja. Kenapa? Karena berharap ada gaji yang kita terima, berharap ada upah, berharap ada honor yang kita terima. Begitu semangatnya kita bekerja. Nah sekarang Allah sudah menjanjikan begitu banyak pahala dari kebaikan yang kita berikan. Bukan untuk Allah pahalanya, untuk kita semua. Masa kita nggak semangat di dalam meraih pahala Allah? Masa kita nggak semangat? Wong kita bekerja aja yang mungkin gajinya hanya sekian juta, bersemangat kok. Mengapa untuk ibadah kita tidak semangat? Padahal pahalanya luar biasa, dunia dan akhirat. Maka tip yang kedua adalah mari kita jadikan, kita yakinkan ibadah atau kebaikan kalau itu adalah akan kembali kepada kita. Dan itu janji Allah.
Dan Allah maha benar dengan janji. Yang ketiga, iwafilah rahmatullah, ibadah yang kita lakukan, kita anggap sebagai investasi yang menguntungkan dan tidak akan pernah rugi. Kita berniaga dengan Allah, itu tidak akan pernah rugi. Pasti untungnya. Kata Rasulullah dalam satu hadisnya, dagangan Allah itu mahal, dan dagangan Allah itu adalah surga. Allah sudah membeli jiwa dan harta kita dengan surga. Masya Allah. Perniagaan apa yang tidak ada jaminan bahwa ini tidak akan rugi? Perniagaan apa? Di dunia ini pasti selalu ada potensi atau peluang untuk rugi. Tapi berniaga dengan Allah, investasi kepada Allah adalah perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Tijaratan la tabur, perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Jadi kalau kita mau menabung di deposito atau di saham atau dimanapun kita berusaha untuk mendapatkan return yang tinggi, kita bersemangat. Mengapa kita tidak bersemangat berjual beli dengan Allah? Maka ibadah yang kita lakukan, harta yang kita infakkan, kebaikan yang kita lakukan atas dasar untuk mencari ridha Allah, maka itu akan jadi investasi yang menguntungkan, yang tidak akan pernah rugi. Di dunia menjadi jaminan kebahagiaan kita, di akhirat tentu menjadi jaminan akan datangnya rahmat Allah pada kita melalui anugerah surga yang akan dirasakan di akhirat. Artinya itulah 3 tips yang bisa saya sampaikan agar kita menjadi ringan dalam beribadah. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah jadikan ibadah kita sebagai rasa syukur kepada Allah SWT. Yang kedua, yakinkan bahwa kebaikan ibadah yang kita lakukan hanya akan kembali kepada diri kita. Kebaikan yang diberikan akan kembali kepada kita. Keburukan yang dilakukan juga akan kembali kepada kita. Dan yang ketiga adalah ibadah atau kebaikan yang kita lakukan merupakan investasi yang menguntungkan, yang dijamin tidak akan pernah rugi. Berniaga dengan Allah tidak akan pernah dengan rugi. Yuk kita amalkan minimal 3 tips ini agar kita beribadah kepada Allah dengan ringan, tanpa beban, penuh semangat, penuh passion, penuh gairah. Karena apa? Karena itu semuanya merupakan rasa syukur kepada Allah. Itu semuanya akan kembali kepada kita, dan itu semua merupakan investasi yang menguntungkan di dunia dan akhirat. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Sahabat kebaikan dimanapun berada, IKADI Kota Bogor mengajak Anda untuk menyalurkan sedekah, infak, dan zakat melalui Las Al-Bunyan. Barakallahu fikum jami'an.